namanya berkelanjutan. Ya wajar saja, lanjutin saja itu bobroknya, buruknya dari yang sebelumnya. Lanjutin. Pak Prabowo, kamu itu katanya tegas. Kenapa kamu lembek? Kasih makan gratis ke anak-anak, bapak-bapaknya penganggur. Gimana dong ini, Pak? Aduh, Dasmo. Itu adalah kata-kata yang sangat lembut dari seorang pemimpin, seorang presiden yang pernah saya dengar. Dan pada akhirnya kata-kata itu membawa malapetaka bagi dirinya. Sampai sekarang para netizen tidak pernah berhenti untuk membuat ledekan-ledekan untuk Prabowo yang dianggapnya sebagai presiden yang terkonyol yang pernah ada. Dianggap sebagai bonekanya Mulyono, terlalu tunduk kepada Mulyono, akhirnya membuat jabatan presiden tidak berwibawa sama sekali. Dan itu terjadi hanya di eranya Pak Prabowo. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu baiknya kita lanjut dulu bagaimana komentar-komentar para netizen ini. Saya kira selain cerdas dan juga menohok untuk Pak Prabowo yang hanya omon-omon semata. Untuk itu langsung saja ke videonya. Saya makin tidak mengerti sekarang ini. Pace dari Papua. Pemimpin negara dari kemarin, kemudian ganti sekarang. Pemimpin tidak ada yang betul satu. Pemimpin kacau. Betul satu. Kacau makin betul. kesini, pemimpin makin apa tidak ada kualitas kah? So tahu pemimpin, kita pemimpin republik ini yang kemarin begitu macam apa Pinocchio kah apa, tidak tahu juga. Yang sekarang lagi untuk Pak Multo bicara sembarang-sembarang macam bagaimana, macam kitong di jalan-jalan begitu, pakai bahasa kasar. Saya bukan orang Jawa, tapi saya juga tahu arti ndasmu itu saya juga tahu. Biasa saya dengar kalau di Jawa sana ada maki-maki orang begitu. Ndasmu itu dong maki orang. Tidak baru kita beretika. Kepala negara ini, kepala pemerintahan ini, dia bicara begitu di forum-forum formal. Dia bicara ndasmu pelan-pelan tuh. Baru orang yang dengar di situ, kamu semua itu dokter, profesor, sarjana kah apa segala macam, insinyur kah, semua kamu tepuk tangan. Bagaimana? Koplak. Orang ada bicara maki-maki begitu baru kamu tepuk tangan. Kamu kira lucu kah? Saya heran juga. Jadi saya pikir terada bedanya. Dong yang duduk di parlemen, dong yang duduk di pemerintahan, dong yang duduk jadi kepala negara, kepala republik ini, bicara sama saja dengan kita di jalan, hidup di jalan. Parah. Aduh. Baru kalau kita bicara sembarang-sembarang begini, sebentar nanti aparat datang. Itu aparat yang biasa dibayar itu. Nanti datang tangkap kita orang lagi. Kita yang bicara begini dapat tangkap, dapat periksa. Baru kepala negara itu, kepala republik itu, bicara sembarang-sembarang. Tenang-tenang saja. Bye-bye. Otak, dasar ndasmu. Karena kita didukung oleh Presiden ke-7. Hidup Jokowi! Hidup Jokowi. Aduh, satu negara kok dua presiden. Gue mau jelasin alasan kenapa selama Prabowo masih mesra dengan Jokowi, wallahi we are finished guys. Pasti chaos perjalanan negara ini. Gak yang pertama kali Prabowo secara terang-terangan bahkan secara keras itu membela Jokowi. Gue nggak tahu ini apa karena Prabowo punya kasus takut dibongkar atau emang Stockholm Syndrome aja. Seneng jadi tawanan politiknya Mulyono. Alasan pertama kenapa kita akan chaos. Satu, selama Prabowo mesra sama Jokowi, artinya Jokowi nggak akan pernah bisa diadili. Kalau Jokowi nggak diadili, artinya pola Jokowi selama ini, pola bikin kebijakan itu ngawur, nggak ngelihat resiko, asal-asalan, mengabaikan akademisi, menjadi fake heroism, pahlawan kesiangan, akan dilanjutkan pola itu oleh pemerintahan Prabowo Subianto. Prabowo nggak perlu khawatir untuk bikin kebijakan yang ngawur, yang serampangan, ngerugiin APBN, lingkungan, rakyat, karena Prabowo akan mikir,
Toh Jokowi aja yang udah bikin damage besar selama dia mimpin 10 tahun terakhir, nggak diapa-apain kok, nggak dihukum kok, bahkan ditepuk tanganin terima kasih kok. Jadi kenapa gua harus takut untuk bikin kebijakan yang aneh, yang korup? Kedua, jangan berharap menteri-menteri bermasalah di reshuffle. Menteri kabinet Jokowi yang bermasalah kayak misalnya Budi Ari yang sampai datang ke Solo ngadu biar nggak di reshuffle, Bahlil yang sampai nyium tangannya Gibran, Sri Mulyani yang jadi enabler ugal-ugalannya Jokowi, Erlangga, Zulhas, Wahyu Sakti Tronggono, atau Kapolri bermasalah Listio Sigit, dan sebagainya. Jangan harap di reshuffle. Karena Prabowo nggak mungkin berani reshuffle. Kalau dia berani, dia nyatain perang ke Joko Widodo. 3, artinya anak haram konstitusi Gibran masih akan ada sampai 2029. Menjadi wakilnya Prabowo lagi sampai 2034, terus jadi presiden 2034 sampai 2044. Abis Gibran, abis itu Kaisang, Bobi, sampai Jan Etes dah tuh. Selama Prabowo masih mesra dengan Jokowi, artinya pemilu tidak akan pernah dibiarkan berjalan secara organik. Bansos dan hakim MK pasti di tangan. Pasti yang dimenangkan adalah dinasti-dinasti lagi. Abis kita guys. Jadi kok gue mulai meragukan gitu ya, Prabowo sebagai macan Asia katanya. Macan kok punya pawang. Ini nih. Waduh, tunduk. Astagfirullah. Melihat gestur Bapak Presiden Prabowo yang membedakan bersalaman antara dengan SBY dan Bapak Jokowi itu semakin menegaskan itu bahwa kita semua negara ini semua dalam kepalsuan saya rasa itu. Semua palsu itu. Semua palsu dah. Itu semakin jelas kayaknya ini. Beda dia gesturnya. Begitu hormat dan tunduknya Presiden kita sama Bapak Jokowi menandakan bahwa Bapak Prabowo tahu semuanya. Itu tahu itu aslinya bagaimana, itu tahu dia. Mungkin bener Cak Nun bilang itu, semua yang terjadi di Indonesia sekarang itu bohong katanya. Semua data, semua berita, semua pemilu kemarin itu palsu. Ini semakin jelas ini. Tak cakap pula begitu harusnya nih Bapak Presiden kita itu. Harusnya bersalaman itu yang tegas. Yang tegas. Dengan siapa aja berdiri. Dia akan menjadi pemimpin negara. Bagaimana nanti berdiplomasi dengan pemimpin-pemimpin dunia. Dengan Bapak Jokowi, semakin curiga itu semua rakyat jadinya. Bapak benar kemarin itu. Yang membantu dan menjadikan Bapak Presiden itu harusnya merasa itu rakyat Pak, bukan Pak Jokowi. Komandan ini ada aja ini. Gestur Bapak sebagai presiden itu dibaca oleh rakyat Indonesia Pak. Ini sekedar ngomongin. Ini bukan apa, bukan so tahu, tapi faktanya begitu Pak, individunya ada itu Pak. Ya kan? Aduh, kacau balau semua jadi benar di Cak Nun. Pak Cak Nun kalau ngomong itu kadang lama-lama benar nyata itu. Dia itu orang mantap juga dia analisanya itu. Semua itu palsu, jangan benar ini. Pemilu juga palsu, apa palsu. Hebatnya itu, saya juga kagum sekali. Biar saya tidak pernah milih Bapak Jokowi itu, bisa salut sama dia. Punya apa dia itu? Bisa menjadi strong gitu. Saya feeling saya itu benar gini. Dulu Pak Sunarko, Maijen Sunarko Purnawirawan itu pernah bilang, ini jangan-jangan ini agen dari Cina ini Bapak ini. Dipersiapkan dari Solo, ya kan? Dia mulus karirnya dari Solo, gubernur, 2 tahun 3 tahun proyek gubernur, presiden. Mantap kali nih. Ini kalau nggak ada yang menyeting dari belakang, nggak ada yang mendanain, kayak susah dengan kapasitas dan kemampuan beliau yang seperti itu. Itu tak masuk akal secara ilmu politik sebenarnya itu. Cuman ini di luar dugaan, di luar nalar waras, itu bisa mantap kali Bapak ini, itu tukang kayu dari Solo ini. Bisa jadi raja di suatu negara republik yang menganut sistem demokrasi dan republik. Dia bisa menempatkan diri jadi raja, itu mantap bro. Tak ada yang bisa begitu. Udah kita jalan, pusing awak alami bikinnya. Ada barangnya doang yang pewan.